Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana keadaannya hari ini Ananda? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dijauhkan dari segala penyakit ya. Baiklah Ananda, sebelum Ibu memulai pelajaran, alangkah baiknya Ananda rapikan dahulu kursi dan mejanya agar Ananda fokus dalam proses kegiatan proses pembelajaran. Baik Ibu. Apakah sudah rapi Ananda? Sudah Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya Ananda. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Baik Ibu. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baiklah Ananda, apakah Ananda semangat dalam pembelajaran hari ini? Semangat Bu. Oke, marilah kita mulai pembelajaran kita pada hari ini ya Ananda. Iya Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau ngambil absen dulu ya Ananda. Baik Bu. Baiklah Ananda, siapakah di antara teman-teman Ananda yang tidak datang ke sekolah pada hari ini? Hadir semua Ibu. Bagus ya Ananda. Baiklah Ananda, pada minggu lalu kita telah belajar tentang tanah dan keberlangsungan hidup manusia. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada Ananda, apakah Anda sudah paham materi yang Ibu ajarkan minggu lalu? Sudah Bu. Jadi Ibu akan memberikan satu pertanyaan ya Ananda. Sekarang coba Saudari Nora sebutkanlah peranan tanah dalam kehidupan manusia. Peranan tanah dalam kehidupan manusia itu ada 3 Bu. Yang pertama itu secara kimia, secara biologi, dan secara fisika. Kita berikan aplaus kepada teman-teman kita yaitu Nora yang telah mampu menjawab pertanyaan dari Ibu ya Ananda. Baiklah Ananda, Ibu akan bertanya kembali kepada ketua kelas kita. Silahkan Ani coba sebutkan macam-macam dari lapisan tanah yang terdapat di permukaan bumi. Silahkan Ani. Lapisan tanah tengah, bawah, dan lapisan induk. Ya, terima kasih Ani. Berarti Anda semua sudah paham ya. Marilah kita berikan aplaus kepada saudara teman kita yaitu Ani yang telah mampu menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi Ananda, berarti Ananda sudah paham ya materi kita pada minggu lalu tentang tanah dan keberlangsungan hidup pada manusia. Apakah Ananda siap untuk belajar hari ini? Siap Bu. Marilah kita mulai pembelajaran kita ya Ananda. Baik Bu. Jadi Ananda, ini merupakan pertemuan kita terakhir sebelum Ananda mengikuti ujian akhir sekolah. Jadi Ananda, sebelum Ananda memasuki ujian akhir sekolah, ini merupakan bab terakhir kita dalam kelas 9 mata pelajaran IPA terpadu. Jadi Ibu sekarang akan mengajarkan materi tentang proses dan produk ramah lingkungan. Apakah Anda siap untuk belajar? Siap Bu. Baiklah. Jadi Ananda, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajarkan materi tentang produk dan proses pembuatan teknologi ramah lingkungan. Jadi Ananda, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, Ananda dapat mengetahui pengertian dari teknologi ramah lingkungan. Sedangkan tujuan yang kedua yaitu Ananda dapat menyebutkan berbagai macam dari teknologi yang ramah lingkungan. Tujuan yang ketiga yaitu Ananda dapat menyebutkan teknologi yang dapat merusak lingkungan. Sedangkan tujuan pembelajaran kita yang terakhir yaitu Ananda dapat menjelaskan macam-macam produk yang telah dibuat oleh manusia dengan yang ramah lingkungan. Jadi Ananda, cakupan materi kita pada hari ini yaitu Ananda dapat mengetahui pengertian dari teknologi ramah lingkungan serta macam-macam produk yang dihasilkan. Cakupan materi kita yang kedua yaitu Ananda dapat mengetahui produk-produk yang ramah lingkungan. Sedangkan cakupan materi kita yang ketiga yaitu Ananda dapat mengetahui teknologi yang dapat merusak lingkungan. Jadi Ananda, sebelum Ibu masuk pada materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada Ananda dahulu, apakah Ananda pernah memakai produk teknologi yang ramah lingkungan? Pernah Bu. Contohnya apa Ananda? Biogas, panel surya, yang ketiga lampu LED.
Baiklah, kita berikan aplaus kepada teman kita yang telah mampu menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi Ananda, kita akan masuk kepada materi kita yang pertama, yaitu definisi dari teknologi ramah lingkungan. Jadi pengertian dari teknologi ramah lingkungan itu ialah suatu alat yang sengaja diciptakan oleh manusia. Tujuannya yaitu untuk mempermudah kerja manusia yang digunakan pada kehidupan sehari-hari, yang tidak memberikan dampak merusak lingkungan. Apakah sampai sini Ananda paham? Paham, Bu. Baiklah. Jadi Ananda dapat Ibu tuliskan ya. Yang pertama yaitu pengertian dari teknologi ramah lingkungan. Jadi Ananda, dalam pengertian ini kita juga dapat membaginya ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu syarat-syarat dari teknologi ramah lingkungan. Terdapat 3 syarat yang utama yang harus dimiliki untuk memenuhi syarat sebagai teknologi ramah lingkungan. Jadi Ananda, syarat dari sebuah teknologi ramah lingkungan itu terdapat 4 ya Ananda. Yang pertama yaitu teknologi yang diciptakan tersebut mampu mengurangi limbah-limbah pabrik industri besar yang ada di sekitar kita. Sedangkan syarat yang kedua yaitu teknologi yang diciptakan itu benar-benar efektif dan efisien jika kita gunakan. Teknologi ramah lingkungan yang ketiga yaitu syaratnya teknologi tersebut harus mampu menekan biaya produksi atau tujuannya itu agar kita berhemat. Sedangkan syarat yang keempat yaitu teknologi yang diciptakan itu mampu mengurangi risiko penurunan kesehatan terutama pada makhluk hidup. Apakah sampai di sini Anda paham? Paham, Bu. Jadi Anda dapat Ibu tuliskan syarat dari teknologi. Jadi Ananda, sebelum kita lanjut kepada materi selanjutnya, alangkah baiknya Ananda cetak terlebih dahulu ya Ananda. Baik, Bu. Baiklah Ananda, apakah Anda sudah mencatat? Sudah, Ibu. Kita lanjutkan pada materi kita selanjutnya Ananda, yaitu tentang prinsip dari teknologi ramah lingkungan. Terdapat 6 prinsip dari teknologi ramah lingkungan. Yang pertama yaitu refine. Arti dari kata refine yaitu penggunaan bahan yang teknologi ramah lingkungan yang dibandingkan dengan penggunaan bahan teknologi sebelumnya. Contohnya yaitu pada zaman dahulu Ananda menggunakan lampu bisa sumbernya dari minyak, dari listrik, dan sekarang teknologi sudah canggih. Sekarang lampu itu juga bisa, dan berbeda dengan zaman saat sekarang ini Ananda, sekarang sudah tercipta lampu yang bernama lampu LED, di mana lampu LED tersebut mampu menghemat biaya dan juga mampu menghemat produksi listrik. Baiklah Ananda, prinsip yang kedua yaitu reduce. Arti dari kata reduce yaitu pengurangan limbah industri yang dihasilkan pada saat teknologi tersebut dibuat. Jadi Ananda, prinsip yang ketiga yaitu reuse. Reuse artinya pemakaian kembali teknologi ramah lingkungan yang sudah tidak kita gunakan. Sedangkan prinsip yang keempat yaitu recycle. Arti dari kata recycle yaitu pengolahan limbah kembali setelah limbah tersebut benar-benar sudah tidak digunakan dan lalu diciptakan lagi produk yang baru. Prinsip yang kelima yaitu recovery, artinya pengambilan kembali dari limbah tersebut yang dapat merusak lingkungan untuk pemanfaatan ulang atau juga kita sebut sebagai dimanfaatkan untuk proses keperluan lain dalam teknologi ramah lingkungan. Sedangkan prinsip yang keenam yaitu retrieve energy, artinya Ananda, arti dari prinsip yang keenam yaitu penghematan energi dari proses produksi teknologi ramah lingkungan. Baiklah, apakah sampai materi kita saat ini apakah Anda paham? Paham, Bu. Baiklah, Anda Ibu akan menuliskan prinsip dari teknologi ramah lingkungan. Baiklah Ananda, apakah Anda masih semangat dalam belajarnya? Semangat, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, kita akan masuk kepada materi kita yang kedua yaitu teknologi ramah lingkungan yang ada di Indonesia. Yang pertama kita akan masuk ke dalam energi ramah lingkungan dalam bidang energi. Yang pertama yaitu energi alternatif biofuel. Dalam hal ini, energi alternatif biofuel ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu etanol dan juga biodiesel. Selanjutnya bagian kedua yaitu sel surya, di mana sel surya ini memanfaatkan cahaya matahari agar produksinya itu tidak memakan biaya terlalu banyak. Sedangkan yang ketiga yaitu biogas. Biogas ini diciptakan dari kotoran-kotoran ternak atau tumbuhan-tumbuhan yang telah membusuk, lalu kita bisa dimanfaatkan sebagai sumber aliran listrik. Yang keempat yaitu geothermal. Geothermal tersebut merupakan suatu
suatu pemanfaatan energi panas dari matahari yang dihasilkan bisa dalam bentuk api dan juga dalam bentuk listrik. Selanjutnya yaitu energi ramah lingkungan di bidang energi, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Apakah Anda sudah tahu? Sudah, Ibu. Jadi pembangkit listrik tenaga air ini menggunakan air untuk sebagai bahan baku utamanya. Jadi Ananda dapat melihat PLTA di Kota Padang ini, yaitu di Teluk Siri atau di Danau Sentara. Apakah Anda pernah melihatnya? Sudah, Bu. Oke, berarti Anda sudah paham ya. Jadi Ananda ada teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi yang keenam, yaitu pembangkit listrik tenaga air dan ombak. Apakah Anda pernah melihatnya? Belum, Bu. Jadi pembangkit listrik tenaga air dan ombak ini bahan utamanya yaitu gelombang air laut. Apabila gelombang air laut dalam keadaan tinggi, maka dia akan dapat membuat sebuah pembangkit listrik. Jika air laut itu keadaannya pasang, maka dia tidak akan mendapatkan pembangkit listrik tenaga air ini. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Jadi Ananda pembangkit listrik tenaga angin ini bahan utamanya atau bahan penggeraknya yaitu kincir angin. Apakah Anda pernah melihat di Belanda kincir angin tersebut? Belum pernah, Bu. Jadi pembangkit listrik tenaga angin ini juga menggunakan energi angin. Apabila angin, biasanya orang-orang itu pada daerah perbukitan atau daerah pegunungan yang anginnya itu besar. Jadi listrik tersebut bisa berfungsi ketika ada angin. Jadi Ananda ada dua macam dari pembangkit listrik tenaga angin, yaitu tempatnya yaitu ada di darat dan ada juga di laut. Jadi Ananda energi ramah lingkungan dalam bidang energi yang terakhir yaitu fuel cell. Fuel cell itu artinya yaitu gabungan dari gas hidrogen dengan oksigen yang menghasilkan energi panas, sehingga energi panas tersebut menghasilkan listrik. Jadi Anda dapat Ibu tuliskan yaitu macam-macam produk teknologi ramah lingkungan yang ada di Indonesia ya Nanda. Jadi Anda silakan Anda cetak terlebih dahulu materi yang telah Ibu tulis Bapak tulis. Baik, Bu. Apakah Anda telah selesai menulisnya? Sudah, Bu. Baiklah, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu energi ramah lingkungan di bidang lingkungan. Yang pertama yaitu biopori. Biopori tersebut tujuannya itu untuk meresap air yang ada di atas tanah, atau sering juga kita sebut sebagai lubang resapan, di mana dengan adanya biopori ini kita dapat menyeimbangkan air di tanah kita agar tidak kering. Yang kedua yaitu fitoremediasi. Fitoremediasi ini pengertiannya yaitu penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan bahan pencemar yang terdapat di tanah, baik itu senyawa organik maupun senyawa anorganik. Apakah Anda sudah paham? Paham, Bu. Baiklah, energi ramah lingkungan yang ketiga yaitu composting toilet. Arti dari composting toilet ini merupakan toilet sharing yang dengan melakukan proses aerob. Jadi proses aerob itu Ananda akan menghancurkan feses yang dihasilkan oleh manusia. Selanjutnya Ananda energi ramah lingkungan dalam bidang lingkungan yang terakhir yaitu air purification. Artinya yaitu sebuah teknologi untuk menyaring air, tujuannya untuk memurnikan air agar bebas dari kontaminasi zat-zat kimia dan juga gas-gas yang terdapat di dalam air yang dapat merusak kesehatan manusia. Nah, sini yang Pak Ibu tuliskan ya Ananda. Baiklah, Anda sampai di sini apakah Anda paham? Paham, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, kita akan masuk pada materi kita selanjutnya yaitu energi ramah lingkungan dalam bidang transportasi. Jadi ada beberapa produk yang telah dihasilkan dalam teknologi ramah lingkungan ini dalam bidang transportasi. Yang pertama itu sepeda listrik. Jadi sepeda listrik ini menggunakan energi listrik. Sedangkan produk yang kedua yaitu mobil listrik. Yang ketiga yaitu mobil surya dengan mengandalkan cahaya matahari. Sedangkan yang keempat yaitu kendaraan hidrogen yang dengan jalannya itu menggunakan gas hidrogen. Jadi semua produk ini belum ditemukan di Indonesia. Sedangkan di negara maju mereka telah mampu memproduksi secara besar-besaran. Apakah Anda paham sampai materi kita pada hari ini? Paham, Ibu. Jadi ada teknologi ramah lingkungan di Indonesia yang terakhir yaitu energi ramah lingkungan dalam bidang industri, di mana kita menggunakan biopulping. Arti dari biopulping itu adalah sebuah kegiatan dengan meniru proses mikroorganisme pada proses pelapukan yang digunakan dalam bidang industri. Manfaatnya yaitu pemanfaatan
manfaatnya yaitu kita mampu dapat meminimalisir penggunaan bahan kimia dan juga mampu kita untuk menghemat energi. Apakah sampai di sini Anda paham? Paham banget, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi kita yang selanjutnya, jadi anak-anak ibu akan ingin bertanya apakah Anda setelah paham pada materi saat sekarang ini. Silakan saudari Ani sebutkanlah prinsip-prinsip dari teknologi ramah lingkungan. Silakan. Baiklah Ibu, yang pertama itu ada refine, reduce, reuse, recycle, recovery, novel energi. Baiklah, kita berikan aplaus untuk teman-teman kita yang telah mampu menjawab pertanyaan dari Ibu. Baiklah, anak-anak kita akan masuk pada materi kita yang terakhir yaitu teknologi yang dapat merusak lingkungan. Salah satu dari teknologi yang dapat merusak lingkungan itu yang pertama yaitu teknologi pengolahan minyak. Jadi anak-anak, teknologi minyak ini juga mampu menimbulkan polusi dan pencemaran pada air laut dan dapat menimbulkan asap, bau. Jadi anak-anak, teknologi yang dapat merusak lingkungan yang kedua yaitu kendaraan, di mana anak-anak telah mengetahui bahwa asap dari kendaraan yang dihasilkan itu dapat menyumbangkan 15-18%. Jadi asap yang dihasilkan oleh kendaraan itu dapat menyumbangkan gas emisi rumah kaca yang akibatnya dapat mengakibatkan menipisnya lapisan ozon pada lapisan atmosfer kita. Teknologi yang dapat merusak lingkungan yang ketiga yaitu lampu LED. Sedangkan teknologi yang dapat merusak lingkungan yang keempat yaitu teknologi bioenergi. Artinya teknologi bioenergi itu yaitu penggunaan pohon atau tanaman yang digunakan untuk sistem pembangkit listrik, yang gunanya yaitu untuk menyimpan karbon. Jadi di sini gunanya karbon itu disimpan yaitu untuk mengurangi gas emisi rumah kaca yang terdapat pada lapisan atmosfer kita. Jadi teknologi yang dapat merusak lingkungan kita yang terakhir yaitu fusi nuklir. Artinya yaitu sebuah teknologi yang memanfaatkan nuklir dan yang dapat menghemat energi dalam proses pembuatannya. Lalu kadang-kadang manusia pada saat sekarang ini menyelewengkan penggunaan dari nuklir sehingga ada beberapa negara yang membuat senjata nuklir untuk berperang. Anda dapat Ibu tuliskan berbagai macam teknologi yang dapat merusak lingkungan. Baiklah Anda, silakan Anda catat materi pada hari ini yang telah Ibu tuliskan pada papan tulis ya. Baik, Bu. Apakah telah selesai mencatatnya Anda? Sudah, Bu. Baiklah, sampai di sini materi kita pada hari ini. Apakah Anda ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau tidak, Ibu akan menunjuk salah seorang dari antara Anda untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapakah di antara Anda yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Baiklah, silahkan Nora. Silakan saudari Nora, sambungkanlah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baiklah Ibu. Produk untuk ramah lingkungan yang pertama itu seperti motor listrik, mobil listrik, yang mana dengan adanya motor dan juga mobil listrik itu bisa tidak meningkatkan atau tidak menipiskan lapisan ozon. Nah, kita sebagai manusia harus bisa memakai produk ramah lingkungan, seperti kita harus mematikan listrik apabila tidak diperlukan. Ya, bagus sekali Ananda. Baiklah, kita berikan aplaus untuk teman kita Nora yang telah mampu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ananda, kesimpulan yang dapat kita ambil pada saat pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu Ananda sebagai generasi masa depan berpandai-pandailah dalam pemakaian produk teknologi yang ramah lingkungan. Yang kedua yaitu Ananda harus pandai berhemat-hemat dalam pemakaian energi. Gunanya agar energi yang tersedia pada saat ini juga dapat dinikmati oleh anak cucu kita pada saat masa yang akan datang. Yang ketiga itu kesimpulannya Ananda harus mampu menciptakan sebuah ide untuk membuat teknologi ramah lingkungan yang dapat dipakai di masyarakat luas atau di keluarga Ananda sendiri. Jadi Ananda, sampai di sini apakah paham dari kesimpulan yang Ibu berikan? Paham, Bu. Oke. Jadi Ananda, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu bertanya kepada Ananda dahulu, apakah Ananda senang pada materi kita pada saat sekarang ini? Senang, Bu. Alhamdulillah ya Ananda. Jadi sebelum Ibu
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baiklah Ananda, sekian materi dari Ibu. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan maupun perkataan, Ibu minta maaf ya Ananda. Iya, Bu. Jadi Ananda, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stand on your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time now.